Halo dulur, selamat malam. Pada malam hari ini saya akan melakukan penyepraian dulurku ya. Kenapa saya melakukan penyepraian di malam hari? Karena saya melakukan pengiritan atau penghematan biaya dalam saat spray dulurku. Karena pada saat malam hari embun yang ada pada daun cabai ini kan banyak dulurku ya. Sehingga kita kenai saat penyepraian dia cepat basah, sehingga menghemat daripada penggunaan pestisidanya dulurku. Apalagi kita tambahkan dengan perkat dulurku ya. Pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman saya cara mengatasi atau mencegah kerontokan bunga dan busuk buah sejak dini pada cabai dulurku ya. Itu yang biasa dialami oleh para petani cabai khususnya, termasuk saya dulurku. Ini insektisida dan pupuk untuk pencegahannya sudah saya siapkan dulurku. Nanti saya jelaskan satu persatu fungsi dan kegunaannya yang tepat sasarannya dulurku ya, pada hama pengganggu pada tanaman cabai dulurku, sehingga menyebabkan terjadi pada kerontokan bunga pada cabai dulurku ya. Yang pertama saya jelaskan dulu faktor kerontokan bunga itu disebabkan beberapa faktor dulurku ya. Yang pertama itu ada dia kelebihan kadar nitrogen dulurku pada saat fase generatifnya dulurku ya. Karena di fase generatif dia itu kan muncul bunga dan buah dulurku ya, makanya di saat itulah kerontokannya terjadi. Itu yang faktor pertama, bisa kelebihan kadar nitrogen. Terus yang kedua itu diserang oleh hama dulurku ya, baik itu lalat buah, trip, kutu kupul dan lain sebagainya dulurku ya, hama-hama OPT pengganggu pada tanaman cabai. Terus yang ketiga ini masalah penyiraman dulurku ya. Nanti saya jelaskan lagi. Yang pertama tadi saya sebutkan karena faktor kelebihan kadar nitrogen di saat fase generatif dulurku, itu yang menyebabkan terjadinya kerontokan bunga pada cabai dulurku ya. Sehingga kita mencegahnya dengan menekan daripada kadar nitrogen yang kita gunakan dulurku. Daripada itu kita menambahkan pupuk dengan dosis kalium dan fosfat yang tinggi dulurku ya. Selain itu juga untuk merangsang daripada pembentukan bunga dan buah. Yang pertama ini saya gunakan KNO3 putih. Ini dulurku ya. Ini dia. Ini kadar kaliumnya tinggi ini dulurku, dibandingkan dengan kadar nitrogennya dulurku ya. Ini dia yang pertama. Ini saya gunakan di fase pengocorannya dulurku. Ini saya tambahkan di saat kita melakukan pengocoran. Ini yang pertama. Terus yang kedua ini MKP dulurku ya. Ini dia. Ini MKP, ini kita campurkan nanti di saat melakukan sprayan. Ini dia. Tuh, kadar fosfat dan kaliumnya dulurku ya. Kadar fosfatnya 52%, kaliumnya dia 34%. Terus yang ketiga ini Gandasil B dulurku ya. Ini khusus pupuk ini dulurku ya. Ini Gandasil B. Ini segel semua karena belum saya gunakan, baru tadi pulang dari pasar baru beli dulurku ya. Karena pada saat awal penyepraian di fase generatifnya saya menggunakan sisa daripada penanaman cabai terdahulu dulurku. Ini Gandasil B. Ini untuk bunga dan buah dulurku ya. Ini juga sama dia kandungannya. Tuh. Kadar kaliumnya dia 30%, fosfat 20%, sedangkan nitrogennya cuma 6% dulurku ya. Ini Gandasil B. Dan untuk Gandasil D nya kita hentikan dulu di saat fase generatifnya dulurku ya. Karena itu yang menyebabkan terjadinya kerontokan bunga. Karena Gandasil D itu kan dia kadar nitrogennya tinggi dulurku ya. Terus yang keempat ini tidak lupa kita menggunakan kalsium dulurku ya. Ini kalsium saset. Ini saya campurkan saat penyepraian saja dulurku. Sedangkan saya melakukan pengocoran itu saya menggunakan magnesium biru dulurku ya. Di sana juga terkandung kalsiumnya. Ada kalsium oksida. Seperti pada penjelasan video saya sebelumnya dulurku ya. Ini dia. Ini mereknya bebas dulurku ya, kalsium. Untuk melawan daripada insektisida yang menyebabkan kerontokan bunga itu, dia itu bisa berupa trip dulurku ya. Karena trip itu bisa juga menghisap sari-sari bunga, sehingga cabai itu kan kurang sehat dulurku ya, sehingga mengalami kerontokan bunga. Gitu dulurku ya. Yang pertama saya menggunakan ini dulurku ya, Abamak. Ini bahan aktifnya Abamectin. Bisa juga kita menggunakan Dumolis, itu kan bahan aktifnya sama dulurku ya. Ini mereknya Abamak, bahan aktifnya Abamectin. Ini kan di sini sama ini dulurku. Dia ada perlawanan terhadap hama pengganggu ulat,
Ini tapi kalau dia ulat ini kurang efektif dulurku ya. Ini sasarannya dia kutu-kutuan, misalnya kutu kebul, hama trip itu dulurku ya. Dan yang kedua untuk insektisidanya saya menggunakan metindo dulurku. Nah di sini sudah tertera dulurku ya, metindo ini ada ulatnya, ada telur ulatnya ini dulurku ya. Ini ada lalat buahnya. Namun ini paling efektif untuk membasmi ulat dulurku ya. Nah, itu sasaran yang tepat itu untuk ulat trip, kutu kebul ini dulurku ya. Sedangkan dia untuk lalat buah ini tidak bisa dulurku. Nah, kita menggunakan ini karena dia sistemnya kontak dulurku ya. Apabila mengenai bagian daripada tubuh daripada hama pengganggu, baru dia mati dulurku ya. Sedangkan kita tahu lalat buah dia kan penciumannya tajam dulurku ya. Penciumannya tajam, apabila sudah mencium daripada pestisida yang atau insektisida yang kita gunakan, dia kan kabur dulurku ya, lari karena dia bisa terbang, memiliki sayap dulurku. Nah itu dulurku ya, makanya kurang efektif untuk lalat buah. Sedangkan yang ketiga ini bahan aktifnya dimetoat dulurku ya. Ini mereknya Destan. Ini mereknya berbeda nggak apa-apa dulurku ya. Kemarin saya menggunakan Yadek, ada juga saya menggunakan Canon. Sedangkan ini Destan, yang penting dia sama bahan aktifnya dimetoat. Kalau ini baru efektif untuk mengusir daripada lalat buah dulurku ya. Ini lalat buah, belalang, ini bagus ini dulurku untuk mengusir dulurku ya. Kalau dia terkena bisa lalat buah itu mati, begitupun belalang dulurku ya, hama-hama yang berterbangan. Nih sasaran yang tepat dulurku. Kalau untuk ulat ini juga kurang efektif dulurku ya. Pernah saya coba, saya terapkan, saya tidak menggunakan metindo dalam penyemprotannya, ulat itu masih tetap berkeliaran di cabai dulurku ya. Makanya kita harus tahu sasaran yang tepat itu. Memang di sini gambarnya tertera, di sini ada ulat rayaknya, ada hama lain sebagainya gitu dulurku ya. Namun kita sebagai petani kan kita sering menerapkan berdasarkan prakteknya dulurku. Terus yang keempat ini petrogenol dulurku ya. Ini mencegah cabai kita terkena suntikan lalat buah. Ini juga fungsinya untuk memikat lalat buah nih dulurku. Namun kita pasangkan di luar jangkauan daripada areal cabai dulurku ya. Karena kita setelah kita melakukan pesprayan dengan bahan aktif dimetoat, otomatis lalat buah itu kan menghindar ya dulurku ya, keluar daripada areal cabai karena baunya yang menyengat. Sehingga kita pasangkan dengan di luar areal cabai itu dengan petrogenol, sehingga di sanalah dia terperangkap dulurku ya. Karena pada video sebelumnya sudah saya aplikasikan bagaimana cara membuat perangkap lalat buah itu dulurku ya. Ini petrogenol. Dan yang kelima ini dulurku ya, ini bukan pestisida ini dulurku ya. Ini melainkan cuman dia perekat, artinya memaksimalkan kinerja pupuk ataupun pestisida yang kita gunakan gitu dulurku ya. Maaf dulur. Nah ini tangkapan layarnya agak gelap dikarenakan baterai lowbat dulurku ya. Kamera kilat ini tidak bisa digunakan. Kita lanjutkan lagi setelah pembahasan tadi. Faktor yang ketiganya itu terjadi kerontokan bunga dan buah itu disebabkan karena kekurangan air dulurku ya. Makanya di musim kemarau kita melakukan penyiraman itu harus maksimal dulurku. Dan juga apabila dia kekurangan air itu buahnya kurang maksimal dulurku ya, artinya dia buahnya keriput karena pemupukan yang kita lakukan kurang efektif diserap oleh akar apabila terjadinya kekurangan air dulurku ya. Makanya diusahakan penyiramannya lebih dimaksimalkan apabila musim kemarau. Dan apabila kita melakukan penyiraman ala kadarnya dulurku ya, artinya melakukan penyiraman sedikit di saat kemarau, itulah bisa penyebabnya terjadi mati batang pada cabai dulurku ya. Karena logikanya apabila di musim kemarau pedekan ini kan kering dulurku, apabila kita siram sedikit dan kena terik sinar matahari pada siang hari, maka dapat dipastikan sama saja kita merebus daripada akar cabai dulurku ya, sehingga itu terjadi mati batang. Padahal hal tersebut bukan disebabkan oleh fungisida dulurku ya, bukan disebabkan oleh jamur. Ada juga yang disebabkan oleh jamur, namun kalau dia di musim kemarau itu penyiramannya harus maksimal. Dan pada saat musim penghujan ini kebalikannya dulurku ya, diusahakan bedengan ini harus tinggi dulurku agar penyerapan air itu maksimal dulurku ya, tidak mengendap di akar dan akar itu tidak mampu menyerap daripada air yang terlalu berlebih. Itu yang juga menyebabkan terjadinya mati batang dulurku ya.
Karena posisi bedengan itu dia kurang gembur, kurang tinggi, maka apabila terkena air terus-menerus di saat musim penghujan terjadi belenyek pada akar itu dulurku ya. Makanya akar itu kulitnya bisa mengelupas karena tidak mampu menampung atau menyerap air terlalu banyak dulurku. Itu dulurku ya. Karena mati batang ini juga disebabkan oleh faktor-faktor tersebut selain disebabkan oleh jamur dulurku. Nah, mungkin sekian dulurku pencegahan rontok bunga dan busuk buah yang Konor PJKT terapkan dulurku ya. Ini kan usianya di 52 hari setelah tanam ini dulurku. Nah, mungkin sekian saya ucapkan selamat malam, sampai jumpa.